Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala ukhra inna iddatas suhuri inda wail isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum tilkat dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum al-ayah ila akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi saytal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tanpa terasa kita memasuki yaitu bulan baru dan tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2025. Ada beberapa momentum yang bisa kita jadikan pijakan. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan untuk memotivasi diri kita. Di antaranya pada hari ini ada beberapa barengan yang itu bisa kita jadikan tonggak sejarah, bisa kita jadikan motivasi terhadap diri kita. Di antaranya adalah memasuki bulan Muharram. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, di antaranya surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bahwa di situ Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan Allah. Di antaranya 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sudah melewati bulan Zulqa'dah, kita sudah melewati bulan Zulhijjah, dan saat sekarang kita adalah lagi memasuki bulan awal, bulan Muharram, yang ini termasuk disucikan Allah, yaitu pada tanggal 1. Dan nanti bulan yang ketujuh yaitu bulan Rajab, yang insya Allah itu sebagai pembuka dari puasa Ramadan 1447 Hijriah. Maka Allah mengharamkan, Allah memuliakan 4 bulan itu. Kenapa? Karena di bulan ini siapa saja yang melakukan suatu kebaikan akan dilipat gandakan amalnya. Sebaliknya ketika orang melakukan kemaksiatan juga dilipatkan. Biasanya kalau di bulan-bulan di luar dari 4 bulan ini, di luar dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu melakukan kebaikan dilipat gandakan. Tapi melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran oleh Allah hanya dinilai 1. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan orang yang berniat jahat itu tidak ditulis Allah. Begitu baru melakukan kejahatan ditulis 1. Kalau melakukan kebaikan baru niat saja, itu oleh Allah ditulis. Begitu dia sudah melakukan, ditulis, yaitu pahalanya 2 sampai 10 kali lipat. Oleh karena itu maka kita harus memahami, kita harus mengetahui, menjadi orang Islam khususnya adalah minimal kita hafal. Kemudian kita tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan-bulan yang disucikan. Kita sudah umur berapa? 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tapi tidak hafal bulan, tidak tahu bulan-bulan yang itu sangat merugikan kita ketika melakukan kemaksiatan.
Oleh karena itu, mumpung kita ini masih di awal bulan Muharram, kita di awal tahun 1447 Hijriah, mari kita camkan, mari kita yakinkan ke dalam diri kita bahwa saat sekarang ini kita memasuki bulan Muharram, yaitu bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan Allah, yaitu bulan yang ketiga setelah Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan nanti bulan yang ketujuh adalah bulan Rajab. Maka siapa saja yang melakukan kebaikan di bulan tersebut, Allah melipat gandakan. Baik itu mereka yang ahli sodako, mereka yang gemar membaca Al-Quran, tilawah, mereka yang qiyamul lail, sholat duha, atau melakukan amalan-amalan ibadah wajib, maka Allah ini akan melipat gandakan. Sebaliknya, kalau orang itu melakukan kemaksiatan, kebaikannya tidak punya, akan tetapi kemaksiatannya terus dilakukan, maka ini oleh Allah juga dilipat gandakan. Biasanya kalau orang melakukan amalan yang baik dilipat gandakan, tetapi melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu hanya satu sesuai dengan apa yang dilakukan. Tapi khusus di bulan 4, yaitu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, yang disucikan, ini Allah melipat gandakan. Oleh karena itu, ini sebagai pengetahuan kita semua, jangan sampai diri kita, keluarga ini melakukan kemaksiatan yang dilipat gandakan, sementara perbuatan baiknya itu sangat minim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, juga di bulan ini Allah juga menyampaikan, fala tatlimuna finna anfusakum, dan jangan kamu melakukan penganiayaan, dolim terhadap dirimu, khususnya di bulan ini. Misalnya kita selama ini pagi-pagi kita mengeluh, sambat kalau orang Jawa itu, kita mengeluh sebelum melakukan sesuatu itu kita sudah minder, kita pesimis. Maka di dalam agama Islam kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Kita harus husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada saudara-saudara kita, tidak suudzon, tidak berprasangka buruk, juga tidak saling menjelekkan, saling mengolokkan, seperti halnya di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu mengolok satu orang muslim terhadap orang muslim yang lainnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh mengejek, mengolok sesama orang Islam. Maka di bulan ini kalau kita tidak hati-hati, nanti juga akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu berprasangka jelek. Sesungguhnya berprasangka jelek itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu minhum, dan jangan kamu mencari-cari keburukan orang lain. Jadi kita kadang-kadang mengorek keburukan orang lain, mengorek kelompok orang lain, keburukannya terus dicari-cari, sementara kebaikannya itu kita abaikan. Mestinya adalah kebaikannya itu yang kita jadikan contoh, dan keburukannya itu yang kita tutupi. Karena di dalam hadis qudsi dikatakan, man syatarul muslima fil ard satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi, menyembunyikan kesalahannya orang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya, kesalahannya besok di hari kiamat. Maka apapun keadaannya saudara kita, itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kalau kita ini berprasangka buruk, kita menduga-duga yang tidak baik, maka dugaan kita itu nanti akan kembali kepada diri kita. Oleh karena itu, maka momentum di bulan Muharram, momentum di awal tahun Hijriah, momentum di awal tahun dan di awal bulan ini, mari kita jadikan tonggak sejarah yang baik pada diri kita untuk menatap hari esok.
Maka Al-Quran juga mengingatkan di dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang telah kau lakukan untuk menapak hari yang akan datang lebih baik. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Apapun yang kita lakukan, jangankan yang kita lakukan, yang kita niati, yang terbesit, yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, Allah itu maha tahu. Maka kita harus hati-hati, niatnya harus diluruskan, niatnya harus dibenahi, keikhlasan, ketulusan di dalam segala hal, beribadah kepada Allah harus betul-betul dikuatkan. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kamu itu melihat, evaluasi, introspeksi, muhasabah. Bagaimana tahun kemarin? Apakah saya sudah sholat sebagai seorang Islam? Apakah sudah sholat 5 waktu? Kalau sudah sholat 5 waktu, apakah sudah jamaah di masjid? Terus kita mengadakan kebaikan terhadap diri kita. Jadi karena pertanggungjawaban nanti adalah diri kita kepada Allah. Bukan anak kita mempertanggungjawabkan dosa kita, bukan istri kita mempertanggungjawabkan dosa kita, bukan saudara teman kita yang mempertanggungjawabkan dosa kita, akan tetapi kita yang akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka kita melihat, kita memperhatikan, kita peduli terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan waktu-waktu kemarin untuk dijadikan cerminan di waktu yang akan datang. Kalau sudah baik kita tingkatkan, kalau masih tidak baik, kurang baik, kita hijrah. Yang belum sholat jadi sholat, yang belum jamaah jadi jamaah, yang belum bisa tadarus mengkaji baca Al-Quran kita belajar. Kalau sudah baik kita memperbaiki lagi, dihafalkan ayatnya, Qurannya, kemudian maknanya. Setelah itu kita mempraktekannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang Islam tidak ada habisnya. Jangan sampai kemudian, wah saya sudah hafal, wah saya sudah melakukannya, terus ada tuntutan-tuntutan gitu. Dan ini adalah pertanggungjawaban, apa yang kita lakukan dari satu orang ke orang yang lain itu nanti adalah pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak disamakan, beban yang dipikulkan Allah kepada manusia berbeda. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah tidak membebani orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Seorang ustadz, ulama, kiai, atau seorang profesor, atau seorang dokter misalnya, dia oleh Allah dibebani sekian kilo, sementara kita yang biasa dibebani berapa on misalnya, itu akan dibedakan. Oleh karena itu kita adalah dari kita diri sendiri, bukan orang lain. Jadi kita belajar, yaitu bagaimana memperbaiki diri kita, mulai dari kita, mulai dari hal yang terkecil, dan mulai saat sekarang ini terus kita menjadikan momentum, yaitu di bulan Muharram, di tahun baru Hijriah ini kita populerkan. Jangan sampai ini tahunnya orang Islam, bulannya orang Islam kalah dengan popularitas maupun ramainya dengan bulannya orang-orang Yahudi atau Nasrani. Aku lupa ada wastabur adim innahu wal ghafur.